Menguasai perpolitikan di Kota Jakarta adalah hal penting bagi para partai politik yang bertarung di Pilkada serentak 2024. Untuk keperluan itu, PDI Perjuangan tengah mengupayakan kekuatan koalisi bersama PKB dan PKS. Masalahnya, PKS telah terlebih dahulu menetapkan Anies dan Sohibul Iman sebagai jagoan mereka di Jakarta. Lantas apa yang bisa ditawarkan PDIP agar PKS dan PKB mau bergabung ke dalam koalisi yang akan dibentuk? Untuk membahasnya telah bergabung Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, dan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semua. Sore. Yuk, selamat sore semua. Baik, kita menuju ke Bang Deddy terlebih dahulu. Sekjen PDI Perjuangan ini kan sudah melakukan pembicaraan katanya dengan PKB. Lalu sebetulnya seperti apa komunikasi yang dijalin baik dari PDIP ke PKB dan PKS agar koalisi ini terbentuk dengan baik? Ya, saya kira di level teman-teman provinsi komunikasi dengan PKB dan PKS sudah jalan ya. Dan khusus dengan PKB seperti disampaikan Pak Sekjen itu ada Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR yang warga NU banget gitu ya. Itu yang diminta untuk melakukan komunikasi politik dengan teman-teman di PKB. Nah, kalau tadi pertanyaan Anda apa yang ditawarkan PDI Perjuangan, saya kira semua tahu tadi sudah disampaikan bahwa Jakarta itu adalah episentrumnya ibu kota, etalasenya Indonesia dengan kompleksitas masalah yang luar biasa gitu ya. Dan kemudian kita juga mengetahui dengan keluar disahkannya undang-undang aglomerasi Jakarta, ada tantangan-tantangan baru lagi karena tidak hanya Jakarta tapi mencakup luasan kawasan yang selama ini secara teritorial berada di luar DKI gitu. Jadi saya kira di sana ada banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Itu menjadi satu milestone. Lalu kemudian tentu ini harus ada frekuensi yang sama tentang tantangan yang kita hadapi, kepentingan-kepentingan yang ke depan gitu ya. Yang ketiga juga kan ada tantangan di DKI tentang bagaimana membangun satu bauran pemilih di Jakarta yang lepas dari sekat-sekat primordial gitu kan. Ini kan tantangan kita pada pemilu gubernur yang lalu, yang terakhir gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang tentu akan dibicarakan karena di PDI Perjuangan sendiri kan ada banyak faktor-faktor yang harus didalami ya, dari sisi ideologis seperti apa, historis seperti apa, dari segi suasana kebatinan para pendukung PDI Perjuangan seperti apa, Bang Deddy, itu kan semua harus direnungkan. Ya, Bang Deddy, tapi begini mungkin yang harus kita pastikan dulu adalah apakah betul teman-teman dari PDI Perjuangan ini sudah mengajak teman-teman PKB dan juga PKS untuk mengusung Anies Baswedan? Itu terkonfirmasi nggak? Ya, kan kita belum sampai kepada figur, Mbak. Ya, tetapi bahwa nama Anies Baswedan diusulkan oleh DPD DKI Jakarta, iya, dan itu sudah diterima oleh DPP partai. Dan saya kira nanti faktor penentunya di sini PKB nih. Sebagai partai penentu ini bagaimana kita membangun satu kerjasama politik yang kuat dengan frekuensi yang sama di Jakarta begitu, Mbak. Baik. Kita ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, format koalisi seperti apa yang disetujui oleh PKB jika berkoalisi dengan PDIP maupun dengan PKS? Untuk Pilkada 2024 ini untuk DKI, PKB ngambil posisi yang paling rasional. Karena memang di 2024 ini PKB mengalami kenaikan kursi yang signifikan di DKI. Dari 5 menjadi 10 dan mengirimkan DPR RI 2 kursi. Dan ini harus terus dijaga. Maka momentum Pilgub ini bagi PKB tinggal mengambil posisi yang paling rasional. Nah, di antara nama-nama yang muncul ke publik berdasarkan pengamatan, survei, itu memang Pak Anies Baswedan. Itulah yang kemudian diusulkan oleh Dewan Pengurus Wilayah PKB dan kemudian kami melanjutkan untuk menggodoknya. Jadi kalau dengan PKS kami sudah tangkap maunya PKS. PKS maunya ada Pak Sohibul Iman. Justru dengan kawan lama kami dengan PDIP yang kami belum tahu secara persis maunya apa begitu. Karena apapun
konteks DKI ini akan dikaitkan dengan konstelasi politik nasional. Oke. Nah, PKB, PKS, PDIP itu kan nasibnya sama-sama kalah Pilpres. Oke. Nah, itu mungkin akan berpengaruh meskipun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, posisi PKB mengambil posisi memang tidak ada hubungannya dengan dinamika Pilpres. Oleh sebab itu kami mengambil posisi yang paling rasional, mencari figur yang memang diharapkan oleh masyarakat dan warga DKI. Oke. Siapa itu? Yang kami tahu berdasarkan pengamatan kami ya Pak Anies Baswedan. Tidak ada nama lain. Meskipun PDIP mungkin banyak kadernya, PKS juga banyak kadernya, kami pun juga punya banyak kader. Justru yang diharapkan oleh warga DKI adalah Pak Anies yang bukan kader dari 3 partai itu. Oke. Nah ini kan dilema memang. Tapi bagi PKB gampang karena kami menyandarkan pada dasar-dasar yang rasional. Begitu. Jadi gampang kami lihat saja surveinya, kami lihat keinginan masyarakat DKI, baru kami lihat dukungan partai-partai politik. Kira-kira begitu. Ya. Oke Gus Jazil, kita ke Prof Burhan. Prof Burhan, sebesar potensi koalisi PDIP, PKS, PKB di Pilgub Jakarta ini bisa terbentuk? Yang mungkin relatif lebih mudah buat terjalinnya koalisi antara PD Perjuangan dengan PKB. Ya, PKS sampai sekarang masih mematok harga mati. Oke. Harga mati yang dia patok, satu, Anies harus masuk PKS. Kalau Anies tidak bersedia masuk PKS, maka calon wakil gubernur yang akan dipinang oleh Anies harus dari kader PKS, yaitu Sohibul Iman. Nah, pandangan semacam ini jelas menyulitkan buat Mas Anies untuk memperbesar bajunya. Karena secara elektoral, jangan lupa Anies Baswedan tidak cukup kuat meskipun peringkat surveinya masih di ranking pertama. Apa indikasinya? Indikasinya kemenangan di 2017, waktu pilkada terakhir, itu hanya bersandar terutama di 3 wilayah, Jakarta Timur, Selatan, dan Pusat. Sementara Jakarta Barat dan Jakarta Utara, beliau masih kemarau elektoral. Dan itu dipertegas oleh hasil Pilpres 2024. Meskipun Anies Baswedan approval ratingnya tinggi sebagai gubernur, tetapi secara absolut Anies Baswedan kalah di Jakarta. Dan kekalahan itu di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang kebetulan PD Perjuangan cukup kuat di sana. Jadi kalau misalnya Anies bergandengan dengan calon dari PKS, secara elektoral memang tidak memperbesar basis atau pangsa elektoral buat Anies. Nah, di situ menjadi pintu masuk buat PKB atau PD Perjuangan untuk mencari sosok lain yang dianggap lebih tepat buat Anies untuk memenangkan pertarungan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bisa diterima oleh PKS? Per hari ini PKS masih memasang harga mati, yaitu Sohibul Iman sebagai calon ya wakil Anies. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan PKS tidak bisa ikut dalam rombongan koalisi PDIP dengan PKB. Tetapi secara nominasi itu sudah lebih dari cukup. Ya, PD Perjuangan dengan PKB cukup ya untuk mengusung Anies. Itu dengan asumsi PD Perjuangan tidak ya mencalonkan kadernya sebagai orang nomor 1, tapi mungkin saja mengendorse kader atau orang yang dianggap dekat dengan PD Perjuangan sebagai pendamping Anies. Baik, PKS masih mematok harga mati. Apakah koalisi dengan PDIP dengan PKB ini dapat terus dilanjutkan? Kami masih akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.